Benarkah Oda tidak memberi panggung untuk Sanji di Elbap? Bang Ilham punya cerita. Hao Shoku no Haki bukanlah kekuatan untuk menghancurkan tubuh. Ia adalah kehendak. Saat seseorang memaksa dunia mengakui tekadnya sebagai seorang raja, tepat di hadapan musuhnya. Ketika Hao Shoku no Haki menghantam God Knights, kehendak ini tidak memutus kontrak yang mengikat mereka, namun ia membuat kontrak itu goyah, sehingga keabadian mereka melambat. Hao Shoku no Haki telah mengguncang kontrak laut dalam yang mengikat Raja Herald. Tepat di saat Loki berdiri di hadapan ayahnya, ia memanggil Ragnir, mengerahkan petir yang diselimuti Hao Shoku no Haki. Serangan itu bukan sekedar kekuatan, melainkan bentuk penolakan total terhadap kontrak yang telah menipu kehendak seorang raja. Namun yang menentukan nasib Herald bukanlah Ragnir atau Hao Shoku no Haki. Yang menentukan adalah penyesalannya itu sendiri. Saat Herald menyadari kebodohannya, bahwa keabadian yang ia terima harus dibayar dengan pengkhianatan terhadap rakyat dan negaranya, keajaiban pun terjadi. Penyesalan itu cukup untuk membatalkan kontrak yang mengikat dirinya dengan Imu Sama. Kehendaknya sebagai raja yang bijaksana telah kembali. Penyesalan Herald bukanlah kelemahan. Kontrak laut dalam bekerja dengan menggantikan kebaikan nurani. Sehingga ketika nurani itu telah kembali, kontrak kehilangan pondasinya. Saat petir Ragnir menghantam, regenerasi itu tidak lagi menemukan alasan untuk bangkit. Bukan karena kontrak itu melemah atau hancur, melainkan karena suara nurani Herald memaksa tubuhnya berhenti patuh. Raja Herald tidak dikalahkan, dia melepaskan kontraknya sendiri. Loki bukanlah pembunuh, ia adalah pemutus. Ini juga berarti Zoro dan Luffy bisa memperlambat regenerasi manusia abadi itu. Tapi mereka belum tentu menang dengan mudah melawan ketiga kesatria suci. Sebab mereka belum memikirkan cara mengalahkan para kesatria itu secara absolut, secara permanen. Tetapi bagaimana dengan Sanji? Dia tidak memiliki Hao Shoku no Haki. Namun uniknya di spoiler atau chapter terbaru, Gaban dan Sanji akan saling bekerja sama untuk menyelamatkan Kolon. Mungkinkah kerjasama antara kedua sayap Raja Bajak Laut masa lalu dan saat ini bisa membantu Sanji melahirkan Hao Shoku no Haki? Hao Shoku no Haki adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Ia lahir dari jiwa seorang pemimpin, bukan pemimpi. Bukan juga dari latihan biasa. Bakat alami memang membantu, tetapi tidak pernah cukup. Tekad, pengalaman hidup, dan momen emosional seringkali menjadi pemicu kemunculannya. Luffy misalnya, memilikinya karena tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut, serta keinginannya melindungi orang-orang yang ia anggap sebagai keluarga. Zoro selalu berada di dekat sang kapten, yang telah lama memiliki Hao Shoku no Haki. Secara tidak langsung, Zoro hidup di bawah pancaran kehendak seorang raja. Hal itu mempengaruhinya bukan hanya secara emosional, tetapi juga menumbuhkan satu kesadaran yang sangat jelas. Ia harus menjadi lebih kuat. Jika tidak, Luffy tidak akan pernah bisa menjadi Raja Bajak Laut. Loyalitas dan kedekatan Zoro dengan Luffy menjadi salah satu pemicu yang membangkitkan potensi itu di dalam dirinya. Hingga akhirnya momen krisis pun datang. Pertarungan melawan lawan yang jauh lebih kuat. Keadaan hidup atau mati. Saat tekad Zoro benar-benar diuji. Di titik itulah kehendaknya bangkit dan Hao Shoku no Haki mulai terwujud. Lalu bagaimana dengan Sanji? Di kru topi jerami, kehendak atau haki tidak selalu muncul dengan cara yang sama.
Luffy adalah pusatnya, sosok yang mimpinya begitu besar, sampai dunia dipaksa untuk terus memperhatikannya. Di sekelilinginya ada Zoro dan Sanji, berdiri sebagai dua sayap yang mengekspresikan kehendak itu dengan cara yang berbeda. Zoro memilih jalan yang lurus dan keras, tanpa kompromi. Ia menjawab tekad Luffy dengan satu tekad balik, menjadi cukup kuat agar kaptennya bisa terus melangkah. Saat nyawa Luffy atau teman-temannya dipertaruhkan, kehendak itu muncul sebagai Haoshoku no Haki, tekanan yang membuat lawannya goyah. Zoro adalah pedang Luffy, orang yang membuka jalan di depan. Sanji berbeda. Ia tidak ingin berdiri di atas siapapun dan tidak ingin dunia mengakuinya. Yang ia inginkan sederhana, semua nakamanya bisa menikmati masakannya, dan prinsipnya terhadap wanita tetap terjaga. Prinsip itu bukan aturan kosong, melainkan cara Sanji memandang hidup. Ia sering dianggap berisik, berlebihan dan terlalu emosional. Namun justru disitulah kekuatannya berada. Sanji adalah sosok yang peka. Ia cepat menangkap perubahan suasana, perasaan orang lain, dan kebutuhan yang tidak diucapkan. Saat yang lain sibuk bertarung di depan, Sanji menjaga dari sisi yang tidak terlihat, memastikan kru tetap makan, tetap hidup, dan tetap punya tenaga untuk bermimpi. Sanji mungkin tidak memancarkan hawa Haoshoku no Haki seperti Zoro. Namun kehendak itu berpotensi lahir dari situasi yang sedang terjadi di Elbap, melindungi Kowloon, putra Gaban, dan keputusannya untuk tidak pernah memisahkan seorang ayah dari anaknya. Dari sanalah kehendak Sanji tumbuh, memancarkan Haoshoku no Haki, tenang tapi kokoh. Karena itulah Oda memisahkan ekspresi kehendak mereka, dua sayap Raja Bajak Laut. Zoro diberi kehendak yang keras dan terlihat. Sanji diberi kehendak yang sunyi namun kuat. Keduanya saling melengkapi. Tanpa Zoro, Luffy sulit menembus rintangan. Tanpa Sanji, Luffy tidak punya tempat untuk bertahan. Bersama-sama mereka membuat sosok Raja Bajak Laut itu bisa terus maju.